Kalau kita berimam, sedangkan imam kita salah baca Al-Fatihah, apakah kita ulang sholat kita? Salah baca imam itu namanya lahan. Kalau lahannya tipis, tidak perlu diulang. Contoh imamnya lasrah, tidak bisa menyambung Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sah, tidak batal. Tapi kalau merubah makna, batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Kalau tidak tasdid, iyyaka na'budu, iyyaka artinya matahari. Iyyaka na'budu, matahari yang kami sembah. Menambah matahari jadi berapa? Maka perbaiki Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab kalau tak betul Al-Fatihah. Mintakan ke ketua majelis ulama Pelalawan Buya Dr. Iswadi Yazid, ada di Basabo, Ustaz Buya Edi Amran angkatan 97, Ambos 98, Buya Iswadi Yazid 99. Jadi kami seluruhan 97, 98, 99. Nanti yang mau mintakan kenyo supaya diberikan pelatihan imam. Biayanya dari mana? Ketua Basnas. Bayarlah zakat ke Basnas Pelalawan. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Imam-imam di masjid mesti lulus fit and proper test. Kalau mau jadi bupati, daftar ke KPU, ada tesnya pada urusan dunia. Kenapa jadi imam tidak dites? Padahal ibadah akan dibawa ke akhir. Jika saya lupa sholat zuhur dan asar, dilakukan di waktu maghrib, apakah dibolehkan Pak Ustaz? Tidak ada lupa, itu bukan lupa, gilo. Mana ada lupa sembahyang zuhur sama asar. Antara sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan faqad kafara jihara, kafir itu secara nyata. Sholat yang tinggal, sholat tak bisa ditebus dengan haji. Baik moga menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma, tak bisa sholat. Sholat tidak bisa ditebus dengan taubat. Sholat yang tinggal lama-lama mesti diqadha, diganti setelah taubat. Ibu anak muda, mudah-mudahan jangan ada tinggal sembahyang, insyaallah. Amin. Ibu cari calon menantu yang sholat. Aku lah somat. Aku lah lebih. Tidak ada istilah lupa sembahyang. Sembahyang tidak ada lupa. Yang ada adalah melupakan sholat. Waktu yang panjang. Tidak mungkin lupa. Zuhur lupa, asar lupa. Zuhur lupa, asar lupa, bini lupa, anak lupa, nama lupa. Itu namanya amnesia. Orang amnesia dan hilang akal, tidak wajib sembahyang. Jadi kalau ada laki ibu tidak sembahyang berarti hilang. Katanya jalan istri masuk surga salah satunya melalui suami. Betul, ikut hadis Nabi. Mana hadisnya? Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi. Nabi bercakap kepada produksi perempuan. Innama huwa, laki-laki, jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Suami yang bagaimana? Suami yang takut pada
Allah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, adil, amanah, mengasihi kewajiban. Ibu punya 5 hak pada suami. Pertama, makan. Ibu lagi boynya makan. Apa dong? Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Dan kelima, perhatian. Itulah suami yang wajib dipatuhi dan ditaati. Datang suami, buka jilbab. Aku tak suka menengok nikah pakai jilbab. Jangan pakai baju panjang, pakai rok mini, rambut bawa ke salon, buat macam sarang tahun. Tidak wajib patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak patuh kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu. Apa boleh niat akikah dibuat untuk acara pesta nikah? Tanggung sekalian aja, akikah, nikah, walimah, wirid yasin, tahlil. Engkau belum hijrah dari bakhil kepada dermawan sahab. Tanya orang yang punya anak, berapa biaya bayi tabung? Bayi tabung paling murah kini 1 juta. Itu pun tabung 3 kilo seket. Bayi tabung. Maka jangan berhitung-hitung sama Allah. 100 juta bayi tabung punya anak. Dikasih Allah anak, sedekahlah akikah. 1 kambing, berapa kambing siku di pagar 2 juta setengah, 3 juta. Atau kalau 3 juta setengah, tapi tidak awal kawan lama 3 juta. Apalah salahnya awak diserokah? Walimah lain lagi. Aulen walau bisa deh. Buatlah walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Walimah itu asasnya adalah sedekah. Tapi misalnya anak ambo lahir. Anak ambo yang pertama anak nikah esok pagi. Hari itu anak ambo yang terakhir misal lahir 6 hari. Esok hari ke-7. Pas hari ke-7 hari Ahad, anak ambo satu lagi nikah. Ambo suamikan kambing, dagingnya itu dimasak, dibohingkan ke makan orang nikah. Maka hukumnya mubah. Kalau kita hukum fikih mubah, sebab daging akikah itu dibohingkan bukan mentah macam kurban, tapi dimasak. Tapi ingat, Allah tahu kalau ada bakhil pelit di dalam. Ambo bercerita tentang akhlak dan tentang fikih. Secara fikih mubah, tapi secara akhlak dia bakhil pelit. Ingat, duit yang disimpan akan keluar dengan sendirinya. Dua calon duit itu keluar. Yang mengambilnya siapa? Dokter spesialis. 2. Apa yang harus dibuat supaya kita istiqomah, khusyuk dalam beribadah? Yang pertama, tengok orang sakit. Balik risiko, ada rumah sakit di Pangkalan Kerinci. Balik risiko pergi ke rumah sakit. Aku dalam sebulan wajib menengok orang sakit. Sebab menengok orang sakit itu ingin awak sakit. Yang kedua, menengok orang mati. Nengok orang sakit, ingin awak sakit. Nengok orang mati, ingin awak mati. Nengok orang berbini, maka tengok orang mati. Kalau menengok orang mati, aku menengok orang mati jam 1 malam. Aku kalau ada orang mati, aku datang jam 1 malam. Sebab kalau aku datang siang, asik berfoto. Hilang ingin mati. Aku datang tengok, buka penutupnya cium, buka penutup mukanya cium. Kalau sesama laki-laki, jangan dicium ini lah. Walaupun mati lakinya mengamuk. Datang menengok pemakaman, tengok digali, tengok liang lahat. Kalau perlu turun ke bawah, buka ujungnya, buka penutup mukanya, tempelkan hidungnya ke liang lahat. Pandangan mata, ingin mati. Ceramah tak mempan, ingin mati. Tengok orang sakit, tengok orang mati. Kalau ada kawan awak
nanda khusyuk, nanda istiqomah. Awaknya dengan uang mati, kok gak dipilih lahan, agak saya golkan sih. Dia masuk sudah. Saya buka usaha briling. Uang jasa kita terima dari hasil transfer tunai. Apakah termasuk riba? Karena jasa kita ambil banyaknya orang transfer jadi tidak tetap. Contoh 500.000 sama sampai 1 juta, jasa diambil 5.000. Sedangkan transfer 10 juta jasanya 30.000. Kalau dalam akad itu ada tigo, maka akad itu haram. Nampak tamu tidak boleh ada zolim aniaya. Yang kedua, tidak boleh ada ris tipu. Yang ketiga, tidak boleh ada gharar, gambling, tak pasti, judi. Ambo ingin mentransfer duit ke anak ambo di pondok. Lalu ambo datang ke Buya Burhan. Buya, ambo ingin transfer duit. Kata Buya Burhan, wani piro ambo bayar ke Buya untuk uang transfer. Boleh atau tak boleh? Boleh. Apa duit ini? Duit apa namanya? Namanya jasa. Jasa dalam Islam hukumnya mubah kalau bukan riba. Tidak ada tiga di dalam, tidak ada zulm aniaya, tidak ada gharar gambling judi, tidak ada di dalamnya ris tipu, karena jelas transaksinya. Jasa yang tak boleh itu adalah meminjamkan 1 juta bayar 1.100.000, bertambah itu disebut dengan riba. Dia bukan meminjamkan, dia mentransferkan, mengirim. Ustaz Somad di mana? Di Mesir. Kirimkan duit, dipakai. Maka jasa dengan ditetapkan di awal, yang jadi masalah ketika transaksinya dengan bank konvensional. Jasanya boleh, tapi dengan bank konvensional ini yang tak boleh. Maka beralihlah ke bank syariah. BRI dengan BNI dengan Bank Mandiri itu sudah merger menjadi BSI. Bank Riau Kepri sudah berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi ke bank konvensional. Jelas? Tausiah sudah, menjawab pertanyaan sudah. Di akhir majelis mari awak sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang-piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wala azibat illa zawajta. Yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala razibat illa anjabta. Yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah. Laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassarta. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.